Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pirsawan, kita bersama-sama mempelajari Al-Quran untuk mengetahui isinya. Di sini saya tidak akan menafsirkan Al-Quran, tapi untuk membaca dan memahami isi artinya yang saya bersumberkan pada Al-Quran yang dikeluarkan dari Dipak, dan untuk menambah pengetahuan kami ambilkan dari buku tafsir Ibnu Katsir untuk menjelaskan. Jadi sekali lagi saya tidak menafsirkan, tapi hanya ingin mengajak bapak-bapak untuk memahami isi Al-Quran. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai surat Al-Baqarah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Maha Murah, sekali lagi, Allah itu memberi kenikmatan kepada semua hambanya, tidak pilih-pilih, baik yang iman, yang Islam, yang kafir, yang munafik, semuanya itu mendapatkan pemberian dari Allah sebagai rahmannya, ya rezekinya dan sebagainya. Tapi kalau yang Ar-Rahim itu rasa kasih sayang dari Allah, itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang iman, orang Islam yang takwa. Jadi orang kafir tidak dapat, apalagi besok di akhirat. Yang dapat belas kasihan dari Allah hanyalah orang-orang yang beriman, beragama Islam, bertakwa dan sebagainya. Alif Lam Mim. Ayat ini tidak ada yang tahu artinya, yang tahu hanya Allah semata. Makanya ini termasuk ayat-ayat mutasyabih. Mutasyabih itu yang tidak jelas artinya, yang tahu hanya Allah. Kita dalam bacanya cukup Allah lah yang tahu artinya. Sedang selain itu ayat-ayat muhkamatun, ayat yang jelas artinya. Ya, ayat jelas itu ya jelas apa artinya, orang yang mendengar artinya akan jelas. Dalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini, Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Jadi Al-Quran itu isinya jelas terang semuanya, tidak ada yang meragukan. Karena itu betul dari Allah, jaminan ketidakada raguannya itu dijamin oleh Allah. Makanya Allah berfirman, la raiba fihi, ini jaminan Allah. Di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Hudalil mutakin, untuk dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang takwa yaitu orang yang selalu melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya. Itu orang mutakin. Karena apa? Mereka itu takut pada Allah karena Allah mempunyai adab yang pedih. Nah, karena takut diadab, maka orang mutakin itu berusaha melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah pengertian orang mutakin. Mari kita mudah-mudahan memasukkan diri kita menjadi golongan orang mutakin dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan cara mempelajari isi Al-Quran. Insyaallah, amin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menjelaskan orang-orang yang mutakin, orang-orang yang takwa itu orang yang bagaimana? Allah menjelaskan di ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang iman, orang-orang yang percaya terhadap adanya barang-barang yang gaib, hal-hal yang gaib. Contoh konkretnya, Allah itu gaib. Walaupun kita tidak melihat Allah, kita harus percaya, yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu gaib. Malaikat gaib, setan gaib, surga neraka gaib, banyak hal yang gaib. Makanya orang yang mutakin itu harus percaya adanya
gaib itu. Apalagi adanya surga dan neraka. Itu gaib, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak diraba dengan panca indera dan sebagainya. Tapi kita yakin bahwa itu nanti akan ada surga neraka itu, karena memang sudah dijelaskan oleh Allah. Ada itu. Besok akan terjadi. Jadi Allah menjanjikan sesuatu itu pasti. Allah tidak akan ingkar. Pasti terjadi. Surga itu disediakan orang yang beriman. Neraka disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ciri yang pertama setelah percaya pada barang gaib, wa yuqimunas shalah. Orang mutakin yaitu orang yang mau menegakkan sholat, mau melaksanakan sholat setiap hari. Sholat wajib 5 waktu, ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Mereka laksanakan karena itu perintah Allah. Dan juga melaksanakan sholat-sholat sunat selain sholat wajib itu. Jadi orang yang mutakin itu konsekuen untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan sholat itu. Tidak bisa ditawar. Karena apa? Sholat itu amalan yang pokok. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamadin, waman tarokaha faqad hadamadin. Rasulullah bersabda, sholat itu tiang agama. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, berarti mereka itu menegakkan agama. Agama Islam sudah tegak. Jadi supaya Islam tegak, orang Islam harus konsekuen melaksanakan sholat 5 waktu itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat, justru itu orang Islam yang mau merobohkan Islam. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku Islam tapi kok tidak salat, itu sama saja. Dia masuk Islam, hanya minta formalitas sebagai orang Islam, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat, berarti ya sekaligus dia masuk Islam, mau merobohkan Islam. Sekalian umat Islam, khususnya di Indonesia ini, yang mengaku betul-betul menjadi orang mutakin, laksanakan sholat sebaik-baiknya. Apalagi besok di akhirat, pada waktu pemeriksaan amal, itu amal yang diperiksa pertama kali itu sholatnya. Bagaimana sholatnya si hamba itu pada waktu di dunia? Dia ngaku Islam, sholatnya tertib apa tidak? Nah, kalau setelah diperiksa oleh para malaikat atas perintah Allah bahwa sholat si hamba itu bagus, maka amal yang lain tidak diperiksa, cukup amalan sholat sudah menjamin semuanya. Orang sholat baik langsung, berarti pemeriksaan yang lain sudah dihentikan. Tapi kalau sholatnya sudah tidak jelas, sholatnya tidak rajin, banyak yang ditinggalkan, sholat sunat tidak ada, lah orang demikian itu akan diperiksa lebih teliti lagi. Bukan hanya sholatnya, yo zakatnya, yo puasanya, semua amalan-amalan perintah Allah dalam agama yang dilaksanakan atau tidak, sampai mendetail sekali mau diperiksanya itu. Oleh karena itu mari kita, karena tahu ilmu dari Rasul seperti itu, kita laksanakan sholatnya sebaik-baiknya, supaya kita itu tetap menjadi orang yang mutakin. Sebab termasuk ciri khas orang yang mutakin itu orang yang menegakkan sholat. Itu syarat yang kedua. Lalu syarat ketiga sebagai orang mutakin, yaitu wa mimma royaknahum yunfikun. Orang-orang yang telah mau menginfakkan, membayarkan, menginfakkan, mendarmakan sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada mereka untuk berinfak. Nah, jadi ciri orang mutakin ketika orang yang mau berinfak, mengeluarkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, sebagian dikeluarkan. Contoh yang konkret, pegawai negeri yang setiap bulan telah dapat gaji dari pemerintah, maka sebagian dari yang diterima itu harus dikeluarkan untuk infak. Entah itu pada waktu ke masjid Jumatan, kita masukkan ke kotak amal di masjid, itu infak. Lalu diberikan kepada orang-orang yang meminta, orang fakir miskin, itu infak. Lalu ada madrasah yang guru pengajiannya perlu disantuni, perlu dipikirkan, keluarkan sebagian untuk infak. Itu semua infak. Jadi orang mutakin jelas sudah 3 syaratnya. 1, orang yang beriman pada barang gaib. Yang kedua, sholat 5 waktu ditegakkan. Dan yang ketiga, mau bayar infak. Lalu berikutnya, waladina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang mutakin yaitu orang yang percaya, meyakini bahwa kitab suci yang diturunkan kepadamu, Al-Quran, itu betul-betul kitabnya Allah,
Yakin itu kitab dari Allah, wahyu Allah melalui Jibril kepada Muhammad untuk umat Islam. Orang Islam percaya seperti itu orang mutakin. Tapi kalau orang ngaku mutakin, kok tidak tahu menahu tentang Al-Quran, tidak meyakini, apalagi mempelajari dan mengamalkannya, nah itu jauh dari pengertian mutakin. Mari kita tingkatkan ketakwaan, kemutakinan kita dengan cara mempelajari kitab yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Nah ini syaratnya. Ayo mari kita belajar bersama. Kita sudah mulai hari ini. Wa ma unzila min qablik, dan orang mutakin termasuk orang yang mau percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum kamu ya Muhammad. Siapa kitab-kitab atau kitab apa yang diturunkan kepada Rasul yang dulu-dulu itu? Yaitu Taurat, Zabur, Injil. Semuanya itu kitab yang lalu sebelummu Muhammad itu. Kamu harus percaya umat Islam itu pada kitab yang 3 itu, Taurat, Zabur, Injil. Itu dari Allah semua. Itu dari Allah semua pada Rasul itu, tapi untuk umat-umatnya masing-masing pada zamannya. Nah di situ kita percaya. Tapi kalau toh kitab-kitab itu sekarang ada yang masih meneruskan pengamalannya, kita tidak ada kewajiban terhadap kitab-kitab yang sekarang itu untuk mempercayainya, apalagi mengikutinya. Kita cukup percaya, mengimani dan mengamalkan Al-Quran. Itu umat Islam harus begitu. Berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Orang mutakin yaitu orang-orang yang terhadap adanya hari akhir, hari kiamat itu mereka yakin betul. Meyakini betul bahwa nanti suatu ketika akan datang hari kiamat. Itu yaumul akhir, yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Semua orang dikubur dibangkitkan semua, mau diperiksa amalnya, lalu ditimbang amalnya, lalu dibalas. Itu akan terjadi seperti itu. Kita yakin seperti itu. Nah, lalu Allah menyimpulkan dari semua tadi. Satu, orang mutakin itu orang yang percaya gaib, mendirikan sholat, bayar infak, terus percaya pada Al-Quran, percaya pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan pada hari akhir percaya. Nah, orang seperti ini, Allah menjelaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhannya, yaitu dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu akan beruntung sejak di dunia sampai di akhirat. Jadi untung di dunia itu berarti dia hidup dalam kehidupan yang baik karena setiap hari melaksanakan perintah Allah, dan akan beruntung di akhirat karena amal di dunia baik semua, beramal soleh. Nah, yang dilandasi iman, maka besok di akhirat mereka akan beruntung. Pengertian beruntung di akhirat yaitu dia akan selamat di dalam pemeriksaan di akhirat waktu dihisab dan akhirnya masuk surga. Itulah orang muflihun, itulah orang mutakin yang dijamin oleh Allah sebagai orang yang akan beruntung dunia akhirat. Marilah kita sadari betul-betul supaya kita ini termasuk kelompok orang yang mutakin dan nanti akan beruntung di hari kiamat. Insyaallah, amin. Lalu seterusnya Allah akan menerangkan siapa-siapa orang yang tidak mau dengan ajaran Allah, tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasul, tidak percaya pada kitab Al-Quran. Mereka itu oleh Allah disebut sebagai orang kafir, sebagaimana firman-Nya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun.